Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asyifa Labila selaku dosen pengampu mata kuliah Fenomena Transport Biomedis. Perkenalkan, saya Olivia Anastasia Marbun dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai tisu engineering. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan konsep dasar tisu engineering, komponen-komponennya, serta penerapannya dalam regenerasi jaringan. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan tisu engineering. Pada slide ini dijelaskan mengenai tisu engineering atau rekayasa jaringan. Tisu engineering merupakan bidang yang menggabungkan biologi, kedokteran, dan teknik untuk memperbaiki atau menggantikan fungsi jaringan yang rusak. Teknologi ini dikembangkan karena keterbatasan donor organ, tingginya kebutuhan transplantasi, serta risiko penolakan imun. Nah, dalam penerapannya, tisu engineering terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sel, scaffold sebagai perancah, dan faktor biologis yang mendukung pertumbuhan jaringan. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan jaringan atau organ pengganti yang dapat mengembalikan fungsi jaringan yang rusak. Selanjutnya adalah sumber sel dalam tisu engineering. Sumber sel merupakan asal sel yang digunakan untuk membentuk jaringan baru. Terdapat 4 jenis sel utama, yaitu autograf yang berasal dari pasien itu sendiri, alograf yang berasal dari donor manusia lain, xenograf yang berasal dari hewan, serta sel lain yang dikultur di laboratorium. Nah, masing-masing dari sumber sel tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan terkait ketersediaan, risiko penolakan imun, dan kemampuan regenerasi. Oleh karena itu, pemilihan sumber sel menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan regenerasi jaringan dan terapi yang dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas ke stem cell dalam tisu engineering. Jadi, pada tisu engineering, salah satu komponen utama yang digunakan adalah stem cell atau sel punca. Nah, stem cell ini merupakan sel yang memiliki kemampuan unik untuk memperbarui diri atau self renewal serta berdiferensiasi menjadi berbagai jenis spesifik. Nah, karakteristik pertamanya itu adalah self renewal, seperti yang saya tadi bilang. Nah, ini itu adalah kemampuan stem cell untuk membelah diri dan menghasilkan sel baru yang identik dengan sel asalnya. Lalu yang kedua itu ada diferensiasi. Nah, ini kemampuan stem cell untuk berkembang menjadi sel-sel khusus seperti sel tulang, otot, saraf, maupun juga sel jantung. Nah, berdasarkan asalnya, stem cell ini dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama, embryonic stem cell. Yang ini berasal dari embrio dan memiliki kemampuan berkembang menjadi hampir semua jenis sel. Nah, yang kedua ada adult stem cell. Ini adalah jaringan dewasa seperti sum-sum tulang atau jaringan lemak. Nah, yang ketiga itu ada iPSC atau Indus Pluripotent Stem Cell. Itu adalah sel dewasa yang direprogram kembali menjadi kembali sehingga memiliki sifat yang mirip dengan stem cell embrionik. Nah, dalam tes engineering, stem cell berperan sebagai sumber sel untuk membentuk jaringan baru. Stem cell ditanam pada scaffold dan diberikan faktor pertumbuhan sehingga dapat berkembang menjadi jaringan yang dibutuhkan untuk menggantikan jaringan yang rusak. Nah, next slide kita akan membahas tentang ECM atau matrik ekstraseluler. Nah, selain stem cell, komponen penting lainnya dalam tisu engineering itu adalah ECM. ECM itu merupakan jaringan kompleks yang berada di luar sel dan berfungsi sebagai lingkungan alami tempat sel hidup, tumbuh, dan juga berinteraksi. Nah, ECM ini punya beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan dukungan struktural sehingga jaringan memiliki bentuk dan kekuatan yang baik. Lalu yang kedua itu untuk membantu proses adesi, migrasi, proliferasi, dan juga diferensiasi sel. Nah, yang ketiga, ECM juga berperan dalam menyimpan serta melepaskan faktor pertumbuhan atau growth factor yang dibutuhkan oleh sel. Nah, ECM ini terdiri dari beberapa komponen utama yang terdiri dari misal ada kolagen, elastin, proteoglikan, dan juga fibronektin. Kolagen ini yang memberikan kekuatan tarik pada jaringan. Nah, kalau elastin itu yang memberikan elastisitas. Proteoglikan itu yang membantu mempertahankan kandungan air dalam jaringan. Lalu, fibronektin itu berperan dalam adesi dan migrasi sel. Nah, dalam tissue engineering, ECM itu sangat penting karena mempengaruhi pertumbuhan dan juga fungsi sel. Nah, oleh karena itu, scaffold yang digunakan biasanya dirancang merupai struktur struktur ECM alami, agar sel dapat tumbuh dan membentuk jaringan baru yang optimal. Selanjutnya itu adesi dan interaksi sel, di mana interaksi antar sel itu merupakan proses komunikasi biologis yang memungkinkan sel bekerja secara terkoordinasi dalam membentuk, mempertahankan, dan memperbaiki jaringan. Nah, kemudian itu pentingnya interaksi sel. Sel tidak bekerja secara individual, tetapi saling berkomunikasi dan berinteraksi untuk menjaga fungsi jaringan. Kemudian interaksi sel itu berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi jaringan. Pada rekayasa jaringan,
kemampuan sel untuk berinteraksi menentukan keberhasilan pembentukan jaringan baru. Nah, kemudian itu ada peran adesi dalam aktivitas sel, di mana adesi sel itu berpengaruh terhadap yang pertama migrasi sel, yang kedua itu adalah proliferasi sel, yang ketiga itu diferensiasi sel, dan yang keempat itu adalah pembentukan jaringan baru. Nah, migrasi sel itu adalah perpindahan sel menuju area yang membutuhkan perbaikan. Proliferasi sel itu adalah peningkatan jumlah sel melalui pembelahan. Kemudian diferensiasi sel adalah perubahan sel menjadi tipe sel yang lebih spesifik. Dan yang keempat, pembentukan jaringan baru yaitu menghasilkan struktur jaringan yang terorganisasi. Selanjutnya itu ada mekanisme adesi sel terhadap ECM dan sel lainnya. Adesi sel merupakan proses peletakan sel terhadap ECM dan sel lainnya. Yang pertama itu extracellular matrix atau yang kita kenal ECM. ECM itu adalah matriks yang mengelilingi sel dan tersusun dari protein seperti kolagen, fibronektin, dan laminin. Kemudian ECM ini memiliki fungsi sebagai tempat melekat sekaligus memberikan sinyal biologis kepada sel. Nah, yang kedua itu ada sel lainnya. Nah, sel dapat berikatan dengan sel tetangga untuk membentuk jaringan yang stabil. Interaksi ini membantu menjaga struktur dan fungsi jaringan. Dapat dilihat dari gambar mekanisme adesi sel yang terdapat di dalam slide. Yang mana di sebelah kiri itu adalah adesi sel ECM, yaitu sebagai matriks ekstraseluler, dan yang ke sebelah kanannya itu adalah adesi sel. Selanjutnya itu ada molekul adesi sel. Nah, adesi sel ini merupakan proses perlekatan sel terhadap integrin, kaderin, selektin, dan cell adhesion molecules atau CAMS. Nah, yang mana masing-masing tersebut memiliki penjelasannya, yaitu integrin menghubungkan sel dengan ECM yang berperan dalam transmisi sinyal dan lingkungan sekitar dalam sel. Nah, kemudian penting dalam migrasi dan pertumbuhan sel. Kalau kaderin yaitu menghubungkan satu sel dengan sel lainnya. Yang kedua membantu menjaga kekompakan jaringan dan membutuhkan ion Ca2- untuk berfungsi. Kemudian selektin yaitu berperan sebagai adesi sementara antar sel dan penting pada proses inflamasi dan perpindahan sel imun. Nah, kemudian ada cell adhesion molecules yaitu berfungsi dalam komunikasi dan pengenalan antar sel, membantu mengatur respon biologis sel. Selanjutnya, scaffold sebagai perancah jaringan. Nah, apa sih itu pengertian scaffold? Scaffold itu adalah struktur 3 dimensi yang berfungsi sebagai perancah sementara untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel dalam rekayasa jaringan. Nah, fungsi scaffold itu yang pertama menjadi tempat yang melekat sel, yang kedua itu mendukung proliferasi dan diferensiasi sel, yang ketiga itu memfasilitasi transfer nutrisi dan oksigen, dan yang keempat itu adalah menjaga bentuk serta struktur jaringan selama proses regenerasi. Nah, karakteristik scaffold yang ideal itu yang pertama biokompatibel, yang kedua itu berpori, dan yang ketiga itu kekuatan mekanik yang baik. Di mana biokompatibel ini tidak bersifat toksik, tidak menimbulkan reaksi imun yang berlebihan, dan mendukung pertumbuhan dan fungsi sel. Dan sedang yang kedua itu ada berpori, di mana ketika scaffold itu memiliki pori yang cukup untuk pertukaran nutrisi dan oksigen, maka akan memudahkan infiltrasi dan penyebaran sel. Ketiga, kekuatan mekanik yang baik. Nah, ketika scaffold itu memiliki kekuatan mekanik yang baik, maka scaffold tersebut mampu mempertahankan bentuk scaffold selama berada di dalam proses pembentukan jaringan. Nah, yang disesuaikan dengan jenis jaringan yang akan diregenerasi. Selanjutnya itu hubungan scaffold dengan pembentukan jaringan baru, di mana hubungan scaffold itu berfungsi sebagai kerangka sementara yang menyerupai ECM alami. Artinya, scaffold itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan jaringan baru karena berfungsi sebagai pengganti sementara ECM, di mana ECM itu secara alami sebagai tempat sel menempel, tumbuh, dan berkomunikasi. Nah, yang kedua itu ada menyediakan tempat pelekatan pada pertumbuhan sel. Seperti yang dibilang tadi itu, ECM itu sebagai tempat sel menempel. Dan yang kemudian ada mendukung proliferasi dan diferensiasi sel. Yaitu dalam rekayasa jaringan, fungsi tersebut digantikan oleh scaffold hingga jaringan baru terbentuk. Nah, kemudian ada memfasilitasi membentukan matriks ekstraseluler baru. Pada scaffold biodegradable, material itu akan terdegradasi dan digantikan oleh jaringan yang terbentuk. Keberhasilan regenerasi jaringan sangat bergantung pada kemampuan scaffold mendukung aktivitas sel. Nah, di mana alur pembentukan jaringan baru itu yang pertama itu scaffold, kemudian prosesnya dimulai ketika sel itu ditempatkan pada scaffold. Kemudian sel itu akan menempel atau adesi sel pada permukaan scaffold. Lalu berproliferasi atau memperbanyak diri. Setelah jumlah sel akan meningkat, nah sel akan berdiferensiasi menjadi jenis sel yang sesuai dengan jaringan target, seperti sel tulang, kulit, dan tulang rawan. Selanjutnya sel akan menghasilkan matriks ekstraseluler baru yang akan membentuk struktur jaringan alami. Nah,
Pada scaffold yang bersifat biodegradable ini, material scaffold akan terurai secara bertahap seiring dengan terbentuknya jaringan baru. Nah, ketika jaringan telah berkembang dengan baik, scaffold akan menghilang dan digantikan sepenuhnya oleh jaringan hasil regenerasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis scaffold. Yang pertama itu saya akan membahas tentang scaffold biodegradable. Nah, scaffold ini merupakan sebuah pencacah yang dapat terdegradasi secara bertahap di dalam tubuh melalui proses biologis maupun hidrolisis. Nah, seiring terjadinya degradasi di tubuh kita, scaffold ini akan digantikan oleh jaringan baru yang dibentuk oleh sel. Nah, material yang umum digunakan pada scaffold ini yaitu ada PGA, PLA, kolagen, dan juga kitosan. Nah, aplikasi scaffold biodegradable ini yaitu yang pertama ada jaringan rekayasa sementara, yang kedua itu ada benang bedah yang dapat diserap oleh tubuh dan juga kulit buatan. Nah, kelebihan dari scaffold biodegradable ini tidak diperlukannya operasi pengangkatan, dan yang kedua itu mendukung regenerasi jaringan alami. Dan ada juga kekurangannya, yaitu kekurangannya kekuatan mekaniknya terbatas dan laju degradasi harus sesuai dengan pertumbuhan jaringannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang scaffold non-biodegradable yang dimana artinya permanen. Nah, scaffold non-biodegradable ini merupakan sebuah pencacah yang tetap berada dalam tubuh dalam waktu lama dan juga tidak akan mengalami degradasi secara signifikan. Nah, material yang umum digunakan pada scaffold non-biodegradable ini yaitu PTFE, poliuretane, titanium, dan juga PDMS. Nah, kelebihan dari scaffold non-biodegradable ini merupakan stabil dan juga kuat secara mekanik dan cocok untuk implantasi jangka pandang. Dan kekurangannya yaitu beresiko dalam menimbulkan respon inflamasi kronis dan juga dapat memerlukan operasi tambahan dalam pengangkatannya. Nah, aplikasi dalam scaffold non-biodegradable ini yaitu ada katup jantung pembuatan, cangkok pembuluh darah, dan juga implan sendi dan tulang. Nah, perbandingan scaffold biodegradable dan non-biodegradable ini bisa dilihat dari aspek masa pakai, degradasinya, operasi pengangkatan, regenerasi jaringan, kekuatan mekanik, dan juga contohnya. Nah, pada biodegradable ini masa pakainya sementara, sedangkan untuk non-biodegradable masa pakainya permanen. Untuk biodegradable, degradasinya terurai dalam tubuh, sedangkan untuk non-biodegradable tidak terurai dalam tubuh. Dan untuk biodegradable, operasi pengangkatannya tidak diperlukan, dan untuk non-biodegradable diperlukan operasi pengangkatan. Nah, regenerasi jaringan pada scaffold biodegradable itu sangat baik, sedangkan untuk non-biodegradable itu terbatas. Dan kekuatan mekanik pada biodegradable itu sedang, dan untuk non-biodegradable itu tinggi. Adapun contoh pada scaffold biodegradable itu ada seperti PLA, PGA, kolagen, dan kitosan. Dan untuk scaffold non-biodegradable ada titanium, PTFE, dan juga PDMS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi 3D printing dan juga bioprinting. Nah, yang pertama itu 3D printing merupakan sebuah teknologi manufaktur aditif yang akan membentuk objek 3 dimensi secara berlapis berdasarkan desain digital. Nah, prinsip kerja dari 3D printing ini yang pertama material dicetak lapis demi lapis, dan yang kedua menggunakan polimer, resin, atau logam. Yang ketiga, sel ditambahkan setelah scaffold selesai dibuat. Nah, analogi pada 3D printing ini sama seperti membangun rumah kosong terlebih dahulunya. Yang kedua itu untuk bioprinting. Bioprinting merupakan sebuah pengembangan teknologi 3D printing yang menggunakan sel hidup dan biomaterial untuk membentuk sebuah jaringan yang biologis. Nah, prinsip kerja dari bioprinting ini menggunakan bioing yang mengandung sel hidup. Sel dicetak bersamaan dengan material pendukung, memerlukan kontrol suhu dan kondisi lingkungan agar tetap hidup. Nah, analogi pada bioprinting ini membangun rumah beserta penghuninya secara bersamaan. Nah, selanjutnya akan membahas bioing dan keunggulan dari bioprinting. Bioing merupakan sebuah bahan cetak pada bioprinting yang terdiri atas sel hidup, hidrogel, komponen ECM atau extracellular matrix, dan juga faktor pertumbuhan. Nah, apa itu keunggulan dari bioprinting? Adapun keunggulannya yaitu mampu menghasilkan struktur jaringan yang kompleks, presisi tinggi sesuai desain digital, distribusi sel lebih merata, meniru struktur jaringan asli dengan lebih baik, berpotensi digunakan dalam pembuatan jaringan dan juga organ buatan di masa depan.
Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang respon imun dan imunolisasi. Nah, respon imun terhadap implan atau jaringan yaitu ketika biomaterial atau jaringan hasil rekayasa ditanamkan ke dalam tubuh. Nah, sistem imun akan mengenalinya sebagai benda asing dan memicu respon biologis untuk melindungi tubuh. Tahapan respon imun yaitu yang pertama ada inflamasi, yaitu dengan terjadinya segera setelah implantasi, dan neurofil dan makrofag bermigrasi ke lokasi implantasi dan kemudian berfungsi untuk membersihkan jaringan rusak dan mencegah infeksi. Yang kedua ada polireferasi, yaitu fibrolas menghasilkan matriks ekstrasekuler atau ECM, terjadinya pembentukan pembuluh darah yang baru atau angiogenesis, dan sel mulai bertumbuh mengisi scaffold. Selanjutnya yang terakhir ada maturasi, yaitu di mana jaringan baru mengalami pemantangan dan struktur jaringan semakin menyerupai jaringan asli. Respon tubuh pun berangsur menurun. Dan adapun imunoisolasi menggunakan membran semi-permeabel untuk melindungi sel transparansi. Nutrisi dan oksigen dapat masuk, sedangkan antibodi dan sel imun terhalang, dan mengurangi resiko penolakan transparansi dan kebutuhan obat imunosupresan. Dan yang kemudian ada tantangan vaskularisasi dan prospek tissue engineering. Yang pertama itu ada tantangan tissue engineering yang dimana keterbatasan suplai oksigen dan nutrisi pada jaringan berukuran besar. Respon imun dapat menyebabkan inflamasi atau penolakan dan kesulitan integrasi jaringan hasil rekayasa dengan jaringan tubuh. Adapun pentingnya vaskularisasi yaitu untuk pembentukan pembuluh darah yang baru yang berfungsi dengan menyalurkan oksigen dan nutrisi, menyangkut sistem metabolisme, dan mempertahankan keberlangsungan sel hidup. Nah, adapun prospeknya di masa depan yaitu yang pertama, mengembangkan jaringan dan organ buatan, yang kedua, alternatif terhadap transparansi dengan organ konvensional, dan yang ketiga, mendukung terapi regeneratif yang lebih efektif dan personal. Terima kasih.